Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Alfa Matoro, belajar matematika mudah dan asik. Bagaimana kabar sobat-sobat semuanya? Semoga selalu sehat sehingga bisa beraktivitas seperti biasanya. Dan kali ini saya sudah siap lagi ingin berbagi kepada panjenengan semua, yaitu masalah permutasi ya. Tema pada kesempatan ini adalah permutasi. Walaupun saya bagi ini suatu hal yang sepele, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik, apa itu permutasi? Saya berikan ilustrasinya terlebih dahulu. Misalkan ada 3 huruf A, B, dan C akan disusun suatu kata yang terdiri atas 3 huruf dengan kata-kata itu tidak mempunyai huruf yang sama. Jadi ada 3 huruf A, B, dan C. Nah, ini akan disusun ketiga huruf itu. Ya, dipakai semuanya ketiga-tiganya. Nah, ini saya sebut kata walaupun kata itu tidak ada artinya ya, tidak mempunyai makna. Nggak apa-apa, ini contoh. Jadi ada 3 huruf A, B, C disusun yang terdiri atas 3 huruf dengan kata-kata itu tidak mempunyai huruf yang sama. Jadi kalau sudah dipakai tidak boleh dipakai lagi. Ya, tidak boleh diulang begitu hurufnya. Maka susunan yang terbentuk adalah ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, dan CBA. Nah, ini kesemuanya berbeda ya. Dan tidak ada huruf yang sama ini dalam sebuah kata ini. Tidak boleh ada huruf yang sama. Nah, banyaknya cara untuk membuat susunan di atas adalah 3 kali 2 kali 1. Sama dengan 6 cara. Dari mana 3 kali 2 kali 1 ini? Sudah saya bahas sebelumnya di aturan perkalian ya. Oke. Nah, susunan yang diperoleh di atas disebut permutasi 3 unsur yang diambil dari 3 unsur yang tersedia. Jadi, banyaknya cara ya untuk membuat susunan di atas adalah 6 cara, dan susunan yang diperoleh ini disebut permutasi 3 unsur karena ini terdiri dari 3 unsur yang diambil dari 3 unsur pula, yaitu A, B, dan C. Nah, apabila 3 huruf di atas akan disusun kata yang terdiri atas 2 huruf dengan tidak ada huruf yang sama, maka susunan yang terbentuk adalah AB, AC, BA, BC, CA, dan CB. Jadi ini susunan yang terdiri atas 2 huruf ya, yang diambil dari 3 huruf. Nah, ini ada berapa? Ada 6 juga ya. 6 itu dari mana? Dari 3 kali 2. Bandingkan dengan yang di atas tadi 3 kali 2 kali 1. Kalau ini 3 kali 2. Ya, karena ini tadi 3 huruf, ini 2 huruf ya. Jadi cukup 3 kali 2. Nah, susunan yang diperoleh di atas disebut permutasi 2 unsur yang diambil dari 3 unsur yang tersedia. Begitu sobat-sobat semuanya, gambaran ataupun ilustrasi apa itu permutasi. Mudah-mudahan kalian cukup paham ya. Apa itu arti dari permutasi? Nah, saya simpulkan. Permutasi adalah susunan dari semua atau sebagian anggota himpunan dengan memperhatikan urutan. Saya ulang sekali lagi, permutasi adalah susunan dari semua atau sebagian anggota himpunan dengan memperhatikan urutan. Nah, kata kuncinya di sini adalah memperhatikan urutan. Nah, untuk contoh di atas, AB itu berbeda dengan BA. Karena di sini urutannya beda, A dulu baru B, kalau yang BA itu B dulu baru A. Jadi ini berbeda, AB berbeda dengan BA, BC berbeda dengan CB, AC berbeda dengan CA.
Nah, ini yang permutasi 2 unsur tadi ya. Kalau yang 3 unsur ya A, B, C berbeda dengan B, C, A, berbeda dengan C, A, B, dan seterusnya, karena itu memperhatikan urutan. Nah, ini semua atau sebagian. Kalau permutasi 3 unsur diambil dari 3 unsur tadi semua ya, semua. Kalau 2 unsur dari 3 unsur, sebagian anggota saja. Begitu. Nah, sekarang banyaknya permutasi dari R unsur yang diambil dari N unsur yang tersedia dinotasikan dengan lambangnya seperti ini. NPR, ini artinya permutasi R unsur diambil dari N unsur. Atau bisa juga P dalam kurung N, R. Permutasi R unsur diambil dari N unsur. Dengan R lebih kecil sama dengan N. Jadi R-nya harus lebih kecil, tapi boleh juga sama dengan N. Permutasi R unsur diambil dari N unsur, jadi R-nya harus lebih kecil. Nah, sedangkan rumus permutasi adalah permutasi R unsur yang diambil dari N unsur sama dengan N faktorial dibagi N kurangi R faktorial. Oke, N faktorial dibagi N kurangi R faktorial. Sudah hafal ya? Cukup sederhana rumus permutasinya. Faktorial sudah saya bahas di video sebelumnya, yaitu definisi faktorial. Silahkan dibuka video saya ya. Baik, kita lanjut. Iklan dulu barangkali ya. Bagi Anda yang baru pertama kali ini bergabung dengan channel saya ya, silahkan berikan like atau jempol Anda jika memang video ini ada baiknya ya. Kemudian silahkan beri komen, silahkan bertanya apapun ya yang membangun. Kemudian silahkan di-share, bagikan ke teman-teman kalian apabila video ini ada manfaatnya bagi orang lain. Kemudian yang penting subscribe ada di kanan bawah video ini ya. Kemudian bunyikan loncengnya. Matur nuwun. Dilanjut. Kembali ke permutasi. Nah, saya berikan contoh untuk memperjelas masalah ini. Ada berapa cara memilih pengurus kelas yang terdiri atas ketua, bendahara, dan sekretaris dari 6 orang siswa dengan ketentuan tidak ada jabatan yang rangkap. Kemudian contoh kedua, suatu perusahaan membutuhkan 3 karyawan untuk posisi kepala, unit, sekretaris, dan teknisi. Ada 7 calon karyawan yang tersedia. Tentukan banyaknya cara pemilihan karyawan untuk posisi tersebut. Baik, kita jawab. Nomor 1, jadi ada 6 orang siswa ingin dipilih menjadi pengurus kelas, terdiri atas 3 orang, yaitu ketua, bendahara, dan sekretaris. Di sini tidak ada siswa yang merangkap jabatan. Kalau ketua ya ketua saja gitu, tidak boleh merangkap sekretaris ataupun bendahara dan sebaliknya. Nah, maka masalah itu merupakan permutasi ya. Permutasi, jadi ketua, bendahara, sekretaris. Itu posisinya, susunannya seperti itu. Maka masalah itu adalah permutasi 3 dari 6. Permutasi 3 diambil dari 6. Maka 6 faktorial dibagi 6 kurangi 3 faktorial. Sama dengan 6 faktorial dibagi 3 faktorial. Nah, 6 faktorial ini bisa ditulis 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Ya, paham ya? Sebelumnya sudah saya berikan materi notasi faktorial. Kemudian dibagi 3 faktorial. Maka 3 faktorial kita bagi 3 faktorial, hasilnya 1, atau biasa kita coret begitu ya istilahnya. Coret, hilang, lenyap, shred gitu. Tinggal 6 kali 5 kali 4 sama dengan 120. Jadi kemungkinan ada susunan
pengurus kelas itu 120 ya, 120 susunan pengurus yang berbeda gitu maksudnya. Jadi banyak sekali. Oke, nggak usah kita pikirkan ya. Nah, sekarang yang kedua, suatu perusahaan membutuhkan 3 karyawan untuk posisi kepala unit, sekretaris, dan teknisi yang bisa diambil dari 7 calon karyawan. Maka banyaknya cara, ya, ada permutasi 3 dari 7 sama dengan 7 faktorial dibagi 7 kurangi 3 faktorial sama dengan 7 faktorial dibagi 4 faktorial ya. 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi 4 faktorial. 4 faktorial dibagi 4 faktorial, seret hilang lenyap, tinggal 7 kali 6 kali 5. Hasilnya ya, 6 kali 5 itu 30 kali 7 itu 210. Begitu guys, cukup mudah ya cara menghitung permutasi. Baik, sekarang kita lanjutkan. Ada beberapa permutasi. Kita bahas satu persatu. Permutasi yang memuat beberapa unsur yang sama. Saya itu kalau belajar, saya ulang beberapa kali ya, memahami kata-katanya. Permutasi yang memuat beberapa unsur yang sama. Jika dari N unsur yang tersedia terdapat K dan M unsur yang sama, maka banyaknya permutasi adalah ya, N faktorial dibagi K faktorial kali M faktorial. Jadi maksudnya begini, ada N unsur ya. Ada N unsur yang tersedia. Lah, dari N unsur ini ada beberapa unsur yang sama. Sebanyak K ya, sebanyak K. Kemudian ada unsur yang sama lagi yang berbeda dengan pertama tadi. Misalnya sebanyak M ya, sebanyak M. Nah, kalau unsur yang sama itu kalau disusun itu urutannya kan ya tetap sama ya. Misalnya S-nya ada 3, S. Berarti kan dibolak-balik S1, S2, S3 kan sama saja S2, S3, S1 gitu sama kan. Jadi dihitung cuma 1 itu ya. Nah, demikian juga kalau ada unsur yang lain misalnya T sebanyak 2 berarti TT. Ya TT, T1, T2 ya sama dengan T2, T1 sama-sama T. Maka kan hitungnya cuma 1 begitu ya. Nah, maka dari N unsur yang tersedia ada K unsur yang sama dan M unsur yang sama lagi, maka banyaknya permutasi keseluruhan sebanyak N faktorial dibagi K faktorial kali M faktorial. Begitu maksudnya. Nah, ini bisa diperluas lagi ya. Tidak hanya ada K dan M unsur yang sama, misalnya ada lagi misalnya L unsur yang sama sebanyak L, maka rumusnya ya N faktorial dibagi K faktorial kali M faktorial kali L faktorial, dan seterusnya bisa diperluas lagi. Oke, paham ya? Oke, contohnya, berapa banyaknya permutasi 5 huruf yang diambil dari nama CEP, CECEP. Kemudian ada berapa permutasi berlainan dapat dibentuk dari semua huruf pada kata biologi. Oke, kita jawab nomor 1. Hurufnya ada berapa? 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini banyaknya permutasi 5 huruf berarti dipakai semua. Jadi maksudnya huruf-huruf ini disusun dibolak-balik pokoknya ya. Bisa C, P, E, C, E begitu dan seterusnya. Nah, ada berapa permutasi? Oke, kita jawab. Nah, banyak permutasinya sama dengan 5 faktorial. Dari mana 5 faktorial? Ya, karena permutasi dari 5 huruf C, E, C, E, P tadi ya. Ada 5 faktorial. Kemudian dari huruf-huruf ini kan ada yang sama. Apa huruf yang sama itu? C ya, C-nya ada yang sama.
C, ini juga C. Berarti ada berapa? 2. Maka kita bagi dengan 2 faktorial. Kemudian ada yang sama lagi tidak ada, yaitu apa? E. Nah, ini E dan E sama. Ada berapa? 2. Nah, maka kali 2 faktorial. Ada yang sama lagi tidak? Tidak ada. Lah terus P-nya Pak beda sendiri. Ya, P-nya ada berapa? 1. Lah aslinya ya ini bisa dikalikan 1 faktorial. Nah, 1 faktorial berapa? Ya 1. Dikalikan yang tadi ya sama kan hasilnya. Jadi tidak ada pengaruhnya. Oleh karena itu banyaknya permutasi 5 faktorial dibagi 2 faktorial kali 2 faktorial. Sama dengan 5 faktorial, saya ganti 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial kali 2. Nah, ini berhenti sampai 2 faktorial karena pembaginya di sini 2 faktorial, sehingga 2 faktorial kali 2 faktorial kita coret. Nah, kemudian 2 faktorial yang ini nilainya kan 2 ya, 2. Jadi hasilnya ini 5 kali 4 kali 3 dibagi 2. 30 ya. Jadi huruf C, E, C, E, P ini kalau dibolak-balik susunannya ada 30. Yang kedua, ada berapa permutasi berlainan dapat dibentuk dari semua huruf pada kata biologi. Ya, jadi semuanya dipakai ya. Semua hurufnya dipakai semua. Ada berapa sih hurufnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, seperti nomor 1 tadi ya. Kita jawab. Nah, berarti banyaknya permutasi ada 7 faktorial. Kemudian dibagi berapa? Oh, ada yang sama tidak? Ada huruf I. Ada berapa? 2. Maka dibagi 2 faktorial. Ada yang sama lagi tidak? Ada, yaitu O. Berapa? 2. Bagi 2 faktorial. Ada yang sama lagi tidak? Tidak ada. Nah, berarti cukup sampai ini saja. Loh, yang B sama G gimana Pak? Ya, ini 1. Nah, 1 faktorial. Ini 1 faktorial. Kalikan kan hasilnya masih sama. Ya, jadi ada 1260 permutasi yang berlainan. Oke, itu permutasi yang memuat beberapa unsur yang sama. Sebagai latihan bisa namamu kamu bolak-balik sendiri, ada berapa susunan atau berapa permutasi yang dapat dibentuk. Ya, celakanya kalau namamu terlalu panjang. Silahkan dihitung sendiri. Oke, kita lanjut. Lanjutannya apa? Lanjutannya kita tunggu ya. Oke, permutasi siklis. Apa itu permutasi siklis? Permutasi siklis adalah banyaknya susunan melingkar dari n unsur yang berbeda. Nah, siklus ya, artinya melingkar. Banyaknya susunan melingkar dari n unsur yang berbeda. Jadi susunannya melingkar ya. Nah, rumus dari permutasi siklis adalah n dikurangi 1 faktorial. Nah, dimana n-nya ini unsurnya ya, unsurnya. Jadi n kurangi 1 faktorial. Jadi susunannya itu melingkar. Nah, di sini misalnya ada 3 orang, yaitu A, B, dan C, yang duduk mengelilingi meja bundar. Jadi ada 3 orang, A, B, dan C, mengelilingi meja bundar. Susunan yang dibentuk adalah apa ini? Kalau 3 orang duduk mengelilingi meja bundar itu ada berapa kemungkinan susunan yang terbentuk? Nah, ternyata di sini susunan yang dibentuk hanya A, terus B, terus C, urutannya A, B, C, atau A, C, A, C, B. Berarti hanya ada dua susunan yang berbeda. Perhatikan di sini. Nah, ini urutannya, ini ya urutannya. Ini A, kemudian B, kemudian C ya, A, B, C. Nah, ini kan sama juga dengan ini. Maksudnya posisinya ya, susunannya, bukan kursinya di sini, bukan tempat duduknya atau kursinya.
Tapi posisinya, urutannya ini juga sama kan? A, B, C. Sama. Ini juga sama. A, B, B, C. Nah, ini susunan yang sama. Jadi ini hanya satu ya, dihitung satu. Kemudian, ini ada susunan yang lain lagi, yaitu A, C, B. A, C, B. Kalau A, C, B kan berbeda dengan ini ya. Urutannya, susunannya kan berbeda. Ini tadi A, lalu B, lalu C. Kalau ini kan A, terus C, terus B, kan beda. Tetapi A, C, B ini ya sama dengan ini tadi. Ini kan juga A, C, dan B. Ini juga A, C, dan B. Ini ketiga-tiganya sama, ini urutannya, susunannya. Tapi tempat duduknya dalam kursi yang berbeda. Maksudnya bukan tempat duduknya, tapi susunannya. Ya, ini sama. Jadi hanya ada dua ini, ada dua, 1 dan 2. Jadi susunan yang dapat dibuat sebanyak 3 kurangi 1 faktorial, karena tadi dari 3 orang. Kemudian rumusnya tadi dikurangi 1, jadi 3 kurangi 1 faktorial sama dengan 2 faktorial ya, sama dengan 2. Jadi hanya ada 2 susunan yang berbeda. Nih, permutasi siklis atau melingkar. Paham, guys? Paham. Bagus. Masih adakah? Ada. Permutasi berulang ya. Permutasi 2 huruf dari huruf A, B, dan C adalah A, B, A, C, B, A, B, C, C, A, dan C, B. Huruf-hurufnya tidak berulang, jadi hanya 1 kali saja ya, semuanya 1 kali. Jika huruf boleh dipakai berulang, maka hasilnya AA. Ini A akan berulang. AB, AC, BA, BB, nah, berulang ya. BC, CA, CB, dan CC. Ini kalau ada 2 huruf yang berulang. Nah, ini jumlahnya kan beda dengan yang atas tadi ya. Maksudnya seperti itu, permutasi berulang. Banyak permutasi berulang R unsur yang diambil dari N unsur adalah N pangkat K faktorial. Aduh. Ini sebetulnya ini K ya, maaf ya. Ini K, bukan R tapi K. Banyak permutasi berulang K unsur yang diambil dari N unsur adalah N pangkat K. Begitu rumusnya. Contoh. Tentukan banyaknya bilangan yang terdiri 3 angka dapat dibentuk dari angka 1, 2, 3, dan 4 bila pemakaian angka itu tidak boleh berulang. Kemudian yang kedua boleh berulang. Jadi ada 4 angka, 1, 2, 3, dan 4, ingin disusun bilangan terdiri dari 3 angka. Nah, yang pertama angkanya tidak boleh berulang. Jadi cukup dipakai 1 kali. Kemudian yang kedua boleh berulang. Ada berapa bilangan yang dapat dibentuk? Oke, kita jawab guys. Nomor 1, karena tadi angka tidak boleh berulang, maka banyak bilangan yang terbentuk merupakan permutasi 3 unsur dari 4 unsur. Ya, permutasi 3 unsur dari 4 unsur, yaitu permutasi 4,3 sama dengan 4 faktorial dibagi 4 kurangi 3 faktorial. Sama dengan 4 faktorial dibagi 1 faktorial. 1 faktorial itu 1. Kalau 4 faktorial 24. Jadi 24 dibagi 1 sama dengan 24. Jadi ada 24 bilangan yang dapat dibentuk jika angkanya tidak boleh berulang. Yang kedua, karena angka boleh berulang maka pakai rumus permutasi tadi ya, 4 pangkat 3. 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64. Begitu guys. Atau saya bisa menggunakan pengisian tempat yang tersedia ya. Nah, perhatikan di sini tadi ada 4 bilangan, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Ingin dibuat
bilangan terdiri dari 3 angka. Maka saya berikan ini 3 kotak ya. 1, 2, 3. 3 kotak. Nah, untuk mengisi kotak yang pertama itu ada berapa pilihan. Nah, tadi angkanya tidak boleh berulang. Maka untuk memilih bilangan sebagai ratusan ini ada 4 pilihan. Ada 4 cara. Bisa angka 1, bisa angka 2, bisa 3, dan bisa 4. Jadi ada 4 pilihan. Jadi maka saya isi di sini 4. Nah, pada kotak kedua atau bilangan puluhan ada berapa pilihan yang dapat diambil. Nah, di sini hanya ada 3. Sebabnya apa? Dari 4 bilangan tadi ya sudah dipakai 1, sudah diambil 1 untuk mengisi ratusan di sini. Maka kan sisanya tinggal 3. Sisanya tinggal 3, maka ada 3 pilihan. Dan ingat tadi angkanya kan tidak boleh berulang ya. Kalau 4 sudah diambil 1, kan tinggal 3. Angka yang diambil tadi tidak boleh dipakai lagi, tidak boleh diulang lagi, maka tinggal 3. Maka isinya sini 3. Nah, untuk mengisi satuan ada berapa pilihan angkanya? Tinggal 2 pilihan. Dari 4 tadi sudah diambil 2, yaitu sebagai ratusan dan puluhan. Kan sisanya tinggal 2. Maka di sini 2. Maka banyaknya bilangan yang terbentuk 4 kali 3 kali 2. Nah, ini aturan perkalian. 4 kali 3 kali 2 sama dengan 24. Seperti ini tadi. 24. Baik, sekarang yang nomor 2. Angkanya boleh berulang. Nah, maka untuk memilih ratusan ada berapa pilihan? Ada 4. Bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4 ya kan? Maka di sini 4. Nah, untuk memilih puluhan ada berapa pilihan? Berapa cara? Ada 4. Bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Mengapa? Karena angkanya boleh dipakai lagi, angkanya boleh berulang. Nah, untuk mengisi satuan ada berapa cara? Ada 4. Bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Maka di sini 4 karena boleh dipakai lagi angka yang sudah dipakai sebagai ratusan dan puluhan. Maka bilangan yang terbentuk ada 4 kali 4 kali 4 atau 4 kali 3 tadi ya, sama dengan 64. Begitu guys ya, asiknya belajar matematika ya, asik, menarik ya, tak terasa sudah hampir setengah jam ya saya ngecaprak di sini ya, ngobrol di sini, ngopot di sini ya. Mudah-mudahan Anda cukup terhibur ya, cukup puas, bisa memahami apa yang saya sampaikan. Terima kasih atas kesediaan panjenengan semua mengikuti channel ini. Semoga ada manfaatnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat